Halo, apa kabar pemirsa Suara Dapil, bertemu kembali dalam acara Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Jika sebelumnya teman-teman saya telah membawa Anda untuk mengikuti sejumlah kegiatan anggota DPR RI di daerah yang ada di Indonesia, kali ini saya akan membawa Anda untuk mengunjungi salah satu daerah pemilihan anggota DPR RI. Kali ini saya berada di objek wisata daerah Sipinsur, Kecamatan Paranginan. Sebelum kita mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI, kita akan lihat seperti apa profil dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Daerah pemilihan Sumatera Utara II termasuk dapil yang paling luas dibandingkan Sumatera Utara I dan Sumatera Utara III. Dapil ini terdiri dari 19 kabupaten atau kota yang memiliki wilayah unik terdiri atas daratan, danau, pantai, dan kepulauan. Danau Toba yang merupakan sisa peninggalan letusan Gunung Purba masih menyisakan banyak potensi. Garis pantai yang luas dari Sibolga hingga Mandailing Natal menyisakan eksotisme pantai yang masih perawan. Pulau Nias yang seolah menyendiri di tengah Samudra Hindia juga diam-diam terus menggeliat untuk membangun dirinya. Mereka tinggal mendapatkan sentuhan akhir dari para wakil rakyat yang peduli dan empati. Daerah pemilihan Sumatera Utara II meliputi 16 kabupaten dan 3 kota. Jumlah keseluruhan dari Dapil Sumatera Utara II terdapat 11.147 TPS yang tersebar, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 3.045.012 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut, maka Dapil Sumatera Utara II mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 10 anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Dapil Sumatera Utara II pada periode 2014 hingga 2019. 10 anggota DPR RI yang terpilih adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedia Panjaitan yang memperoleh 101.415 suara. Dari Partai Golongan Karya, Rambe Kamarul Zaman yang memperoleh 59.978 suara. Dari Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu yang memperoleh 188.205 suara. Dan Suasana Daisy yang memperoleh 82.496 suara. Dari Partai Demokrat, Roslinda Marpaung yang memperoleh 54.940 suara. Dari Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay yang memperoleh 64.869 suara. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang yang memperoleh 29.657 suara. Dari Partai Keadilan Sejahtera, Iskan Kolba Lubis yang memperoleh 40.763 suara. Dari Partai Nasdem, Sahat Silaban yang memperoleh 67.555 suara. Dari Partai Hanura, Rufinus Hotmaulana Hutahurut yang memperoleh 52.666 suara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan salah satu dari 10 anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara II. Kita akan mengupas kegiatan mereka di daerah pemilihannya. Untuk kali ini kami tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Sahat Silaban dari Partai Nasdem saat turun ke Dapil. Ingin tahu kegiatan Sahat Silaban? Jangan kemana-mana, terus ikuti Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa Suara Dapil, saat ini tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Sahat Silaban ke Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Perjalanan menuju daerah ini cukup menegangkan karena kami harus melewati jalan yang terjal, turunan yang curam serta berbatasan langsung dengan jurang.
Nah, pemirsa Suara Dapil, saat ini kita sedang berada di Desa Gunung Hasahatan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Saat ini sedang berlangsung pertemuan anggota DPR RI Bapak Sahat Silaban dengan masyarakat sekitar, di mana saat ini sedang berlangsung sengketa tanah seperti yang tertulis di spanduk, di mana forum warga Sipirok korban ingkar janji pembebasan harga tanah untuk proyek PLTA PT NSHE, mana janjimu? Itu yang dituliskan oleh warga sekitar sini. Tentunya Anda penasaran apa yang terjadi di dalam? Yuk kita ikuti saja. Sesampainya di Desa Gunung Hasahatan, Sahat Silaban beserta tim Suara Dapil langsung disambut dengan iring-iringan musik serta tari-tarian. Tidak lupa, kami juga disambut dengan tradisi Mangulosi yang merupakan suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Pertemuan Sahat Silaban dengan masyarakat Desa Gunung Hasahatan ini adalah untuk membahas mengenai permasalahan belum adanya kesepakatan ganti rugi yang dituntut oleh masyarakat karena kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan PT North Sumatra Hydro Energy atau PT NSHE di daerah ini. Untuk itu masyarakat menagih janji PT NSHE agar merealisasikan ganti rugi atas penyesuaian harga yang telah disepakati pada tahun 2013 yang lalu. Salah 4.000 domang harga ni tanah nami. Dia mahal ya mah. Asal laksana sunelo pinamata na kailabanan naman kami. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pembangunan PLTA, tapi masyarakat yang selama ini hidupnya dari situ, tolong diperhatikan bahkan untuk lebih disejahterakan. Sangat berharap kepada Bapak DPR RI Sahat Silaban ini supaya disampaikan kepada seluruh yang terkait di NSHE ini, disampaikan kepada orang NSHE, kepada Bapak Presiden. Siapa yang terkait di sini lah Bu? Tolong diperhatikan kami masyarakat yang lemah ini. Tapi sakit ini Bu, sakit hati ini Bu. Yang namanya Dewan itu kan mewakili masyarakat. Ya, mbok disambung sama yang di atas itu. Kalau enggak beliau-beliau itu enggak berbuat membela masyarakat ini, ya hanyut kami mungkin. Setelah mengunjungi masyarakat di Desa Gunung Hasahatan, tim Suara Dapil mengikuti Sahat Silaban yang akan mengadakan pertemuan dengan Bupati Tapanuli Selatan keesokan harinya. Namun dalam perjalanan, Sahat Silaban sempat meninjau langsung jalur nasional di Aeklatong, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi jalur nasional ini dapat dikatakan rusak parah, dengan penerangan jalan minim, serta kondisi jalanan yang sama sekali tidak ada tempat rata. Bahkan, pengguna jalan ada yang terpaksa bermalam di jalan ini karena kondisi jalan yang sangat rusak parah. Ini kan jalurnya ini kalau kita bisa lihat kurang memadai ya Pak ya, seperti jalur jalan ini. Agak susah untuk menaikinya truk ini. Nah ini sebenarnya jalur nasional atau hanya jalur antar desa saja Pak? Ini jalan nasional ini. Ini belum ini yang terparah. Ada di situ lagi. Bahkan di situ sudah disiapkan alat untuk selalu narik kendaraan kayak gini nih. Itu sudah saya sampaikan sebenarnya sama Pak Dirjen Kebinamargaan ketika itu. Bahkan waktu itu saya bilang ada yang sampai bernatal di tengah jalan karena rusaknya jalan nasional antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan. Keadaan di Sumatera Utara itu ditimbang provinsi-provinsi lainnya itu jauh ketinggalan tentang jalan nasional. Jadi besok kita bertemu dengan Bupati dan juga dengan balai jalan dan balai air. Mitra kerja kita yang berpegangan tangan menteri ada di Sumatera Utara. Baik, jadi nanti apa yang dikeluhkan ini akan Bapak sampaikan ya kepada pemerintah daerah. Betul. Selaku dari anggota DPR RI sendiri ya, khususnya
untuk di Dapil Sumatera Utara 2 ya Pak? Oke, baik. Nah, pemirsa Suara Dapil, kita akan terus ikuti kegiatan dari anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Sahat Silaban. Tentunya akan kita saksikan apa saja yang akan dilakukan selama berada di Dapil. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Dapil. Keesokan harinya, tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Sahat Silaban di kantor Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu. Pemirsa Suara Dapil bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring, dalam acara Suara Dapil. Kemarin kita sudah mengikuti nih banyak kegiatan dari anggota DPR RI, Bapak Sahat Silaban, antara lain pertemuan di Gunung Hasahatan, di mana kita ketahui bahwa ada terjadi sengketa tanah antara PT NSHE dengan masyarakat setempat. Dan juga saya telah mengajak pemirsa untuk melihat jalan-jalan di sekitaran Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dapat dikatakan nih kurang layak. Dan saat ini kami sedang berada di kantor Bupati Tapanuli Selatan. Di dalam sedang terjadi pertemuan antara anggota DPR RI, Bapak Sahat Silaban, dengan Bupati beserta jajarannya. Apa saja yang akan dibicarakan? Pastinya sih terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh Bapak Sahat Silaban di daerah pemilihannya Sumatera Utara 2. Pasti penasaran kan apa saja yang akan dibicarakan? Tentunya ikuti kami dalam acara Suara Dapil. Pagi Pak. Iya. Nah, pemirsa Suara Dapil, di dalam sedang berlangsung pertemuan anggota DPR RI Bapak Sahat Silaban dengan Bupati Tapanuli Selatan Bapak Syahrul M. Pasaribu. Seperti apa pertemuannya? Yuk kita ikuti saja ke dalam. Pertemuan ini membahas rencana percepatan pembangunan infrastruktur di daerah Tapanuli Selatan serta evaluasi program yang telah berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Sahat Silaban meminta pemerintah daerah Tapanuli Selatan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang ada di Desa Gunung Hasahatan agar rencana pembangunan PLTA di daerah tersebut yang merupakan salah satu program strategis nasional dapat dirasakan adil bagi seluruh pihak. Tentang PLTA Simarbolu. Jadi kalau menurut saya NJOP itu ditentukan dulu menurut analisa kelayakan oleh kita. Layaknya mereka ini pindah taninya berapa, itu aja. Jadi jangan kedatangan PLTA ini tapi untuk menyalahkan rakyat, saya nggak mau. Harapan saya tentu Pak Sahat kan anggota Komisi 5 di DPR RI. Dan wilayah Tabaksil ini bagian dari Sumut 2, daerah pemilihan beliau. Kami berharap supaya Kementerian PU dengan dukungan Komisi 5, apalagi atas kunjungan Pak Sahat Silaban yang dapilnya di sini anggota Komisi 5, penyempurnaan perbaikan koridor jalan nasional ini bisa segera diwujud nyatakan. Tim Suara Dapil pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tapanuli Utara. Dalam perjalanan yang menempuh waktu kurang lebih selama 5 jam, tim Suara Dapil kembali melihat jalan yang rusak parah. Selain jalan yang rusak parah, kami juga melihat banyak alat-alat besar yang tidak dipergunakan kembali. Alat-alat besar ini seperti traktor yang biasanya digunakan untuk menarik kendaraan yang mogok di tengah perjalanan. Kami pun turut singgah untuk mengikuti Sahat Silaban yang terdorong untuk meninjau langsung jalan-jalan rusak di perjalanan kami ini. Betul, ini juga udah menjadi sorotan dari beberapa pihak tentang jalan ini. Dan ini sudah bertahun-tahun keberadaan ini. Dan ada alasan dari pihak PUPR, Kementerian PU khususnya,
yang di Bina Marga bahwa ini ada patahan-patahan. Itu bisa saja ada di sini patahan. Tapi saya yakin sebenarnya dengan penguasaan teknik oleh Bina Marga kita, saya yakin bisa dibuat akal atau dengan cara lain di sini. Jalannya perbaikannya ganti jalan lah dia. Ya itu jalannya. Jalan baru, bikin jalan baru lah. Keesokan harinya tim Suara Dapil memulai kembali perjalanan dari kediaman Sahat Silaban menuju kantor Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor. Sebagai putra asli daerah serta salah satu orang yang paling berperan dalam pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sahat Silaban mendorong penuh program panen 2 kali setahun serta menjadikan daerah ini menjadi lumbung jagung bagi Sumatera Utara. Humbang Hasundutan juga merupakan daerah penghasil kopi yang dikenal dengan nama Kopi Lintong. Indonesia untuk Jepang tanggal 17 Agustus 2017 mereka buat gala dinner. Kita kirim kopi dari sini dalam jumlah besar agar itu boleh menjual kopi Lintong maupun kopi Humbang itu untuk masyarakat Jepang. Tentang programnya di Humbang Hasundutan, kita sebagai wakil rakyat tentunya sangat-sangat berterima kasih, bahkan mengajak semua lapisan-lapisan masyarakat untuk mendukung program itu. Setelah itu, tim Suara Dapil beranjak kembali untuk mengikuti kegiatan Sahat Silaban di Kecamatan Lintong Nihuta. Saya pertama-tama dengan beliau menginisiasi adanya pengelola kawasan Danau Toba. Saya pikir Danau Toba bukan lagi hanya dikenal di Indonesia. Kita ke luar negeri, mereka sudah tahu persis Danau Toba itu ada di Indonesia. Orang Malaysia, orang Singapura, orang Eropa tahu Danau Toba adalah danau terindah dunia, bahkan nomor 2 terbesar dunia. Setelah bertemu dengan konstituennya, Sahat Silaban membuka secara resmi turnamen sepak bola antara Kecamatan Lintong Nihuta dengan Paranginan yang digelar dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian resmi kita buka turnamen sepak bola yang ada di Kecamatan Lintong Nihuta ini. Kita berikan tepuk tangan bersama. Hidup olahraga! Sore harinya tim Suara Dapil diajak Sahat Silaban untuk meninjau langsung kondisi dermaga Pelabuhan Bali G Kabupaten Toba Samosir yang kondisinya membutuhkan penanganan dan perbaikan demi menunjang program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba. Pemirsa Suara Dapil, kali ini kami berada di Bakara, tepatnya tempat kelahiran Sisingamangaraja
yaitu pahlawan nasional yang berasal dari tanah Batak. Dan di sini juga kita berada di dermaga. Kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Sahat Silaban mengenai dermaga ini. Pak, ini dermaganya aktif Pak digunakannya? Ya aktif, cuman ya sangat memprihatinkan juga. Iya. Karena di mana kapal-kapal yang mau bersandar di sini tentunya harus antri dulu di dalam danau, tengah danau maksudnya, karena kapasitas kemampuan dermaga ini hanya satu tempat doang. Baik Bapak, ini sebenarnya dermaga ini, kapal-kapalan ini melayani dari mana Pak? Dari sini ke mana? Dari sini ke Muara, dari sini ke Tobasa, Baligi sana, dari sini juga sampai ke Parapat, bahkan yang paling banyak dari sini ke Samosir dari sini. Baik, jadi sebelumnya juga Komisi 5 sudah pernah datang ke sini dan sudah ada tindak lanjut seperti itu ya Pak untuk pembangunan. Sudah ada mulai pembicaraan kemarin itu, mudah-mudahan di tahun 2018 yang akan datang ada di sini anggaran dari pusat untuk pembangunan dermaga. Dan memang terus terang, seperti apa yang saudara sampaikan tadi, ini salah satu tempat kelahiran pahlawan nasional kita, Sisingamangaraja. Tempat kelahiran pahlawan nasional Sisingamangaraja dari tanah Batak. Di sini Pak, kelahiran dari Sisingamangaraja tersebut di daerah ini? Iya, ada di situ sekarang. Dari sini jalan kaki kira 600 meter, di situ tempat kelahirannya. Oh iya, sangat prihatin lah. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan bisa kita mengingat jasa-jasa pahlawan kita, itu bisa dibangun. Dengan adanya sekarang pengelola otorita kawasan Danau Toba, saya yakin dengan datangnya itu Danau Toba akan lebih baik dan indah dan disenangi masyarakat, terutama masyarakat mancanegara kita. Oke, baik. Ya, mengenai Danau Toba ini, di mana saat ini Danau Toba pengelolaannya sudah ada badan restorasi sendiri ya Pak ya? Sudah ada badan pengelola kawasan otorita Danau Toba di bawah Kementerian Pariwisata. Ya, kita berharap agar badan ini dapat memperbaiki atau meningkatkan kembali pengelolaan dari Danau Toba, sehingga kawasan Danau Toba ini dapat juga meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah maupun juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Setelah meninjau langsung dermaga Pelabuhan Balige, kami pun diajak Sahat Silaban untuk menikmati udara segar sekitaran Danau Toba sambil menikmati secangkir kopi asli daerah tersebut. Namun sebelum menutup episode Suara Dapil kali ini, kami menyempatkan diri untuk mengunjungi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan program bedah rumah. Pemirsa Suara Dapil masih bersama saya, Sanika Sembiring, dalam acara Suara Dapil. Kali ini kita akan mencoba melihat lebih dekat program bedah rumah yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Bapak Sahat Silaban. Seperti apa program bedah rumahnya? Kita tanyakan langsung saja kepada Bapak Sahat Silaban. Bapak, ini untuk nama programnya ini apa Pak? Program dari Kementerian PUPR itu namanya bantuan pemerintah terhadap rumah yang tidak layak huni. Untuk ini belum dilaksanakan, tapi ini terdaftar untuk anggaran 2017, di mana yang punya rumah ini dapat bantuan, yaitu bedah rumah namanya, itu bantuan terhadap masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni. Bapak, kalau Sumatera Utara 2 ini atau daerah pemilihan Bapak kan 19 kabupaten kota Pak. Apakah seluruh nanti dari kabupaten kota ini akan mendapatkan bantuan program bedah rumah ini Pak? Nah ya, rencana kita demikian. Tentunya hanya sekarang juga dana itu kan juga terbatas ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari keberadaan situasi di lapangan itu, memang masih banyak masyarakat kita memiliki rumah yang tidak layak huni. Kalau di sini juga kita lihat situasinya sekarang demikian, masih banyak lagi
di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain yang kurang lebih sama dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini. Makanya kepada pemerintah juga saya mohonkan agar benar-benar memberikan bantuan itu tepat sasaran. Jadi jangan sekedar hanya karena hubungan emosional lalu dana dimaksud tidak tepat sasaran. Itu harapan kita. Jadi benar-benar berguna untuk masyarakat yang kita cintai ini, khususnya masyarakat yang ekonominya di bawah standar. Pak, ada baiknya kita langsung tanya saja kepada masyarakat yang telah mendapat bantuan program bedah rumah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Pak Sinaga. Pak Sinaga, baik. Boleh dijelaskan, ini program apakah sudah terlaksana Pak saat ini? Saat ini belum. Belum ya? Mungkin 3 minggu lagi itulah hasil rapat kami yang minggu depan. Jadi sudah didaftarkan tapi seperti itu ya Pak ya. Bagaimana kira-kira perasaan pendapat Bapak ini? Apakah memang merasa senang dengan adanya bantuan dari pemerintah? Ya, saya merasa senang bisa dapat bantuan dari pemerintah untuk kami masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami bersyukur atas kedatangannya bedah rumah untuk masyarakat yang mampu. Jadi sangat membantu ya Pak program ini ya membantu, Pak ya. Sangat membantu. Nah kemudian kalau kita lihat sebenarnya dana ini kan sangat terbatas. Makanya Pak, harapan kita tolong dana yang dialokasikan pemerintah ini benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan rumah Bapak ini. Nah pemirsa, demikianlah tanggapan dari Bapak Sinaga selaku masyarakat yang mendapatkan bantuan program bedah rumah. Selama beberapa hari ini kita telah mengikuti kegiatan dari Bapak Sahat Silaban, mulai dari Gunung Desa Hasahatan. Kemarin juga kita sudah melihat jalur-jalur nasional yang dapat dikatakan kurang layak. Dan juga sudah kita lihat bahwa Sumatera Utara 2 ini potensi atau komoditas dari hasil panennya sangat melimpah. Nah pemirsa, demikianlah Suara Dapil episode kali ini dari Sumatera Utara 2, daerah pemilihan anggota Komisi 5 fraksi Partai Nasdem Bapak Sahat Silaban. Kita akan kembali lagi dalam acara Suara Dapil dari daerah pemilihan anggota DPR RI lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Tangiyangi dainangi naparorot tondiki manang di dia peau, manang di dia peau, totong do diramoti nang si patah salah tertutup au di kaki, dibawa ko di tangianmu, dibawa ko di tangianmu, inakku nabulu. Hudai na tonggi di Parngoluono upanilo jami humokop geleng mon mauliate mainang